Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSN Ekonomi tingkat Kabupaten Kota tahun 2023. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Namun perlu juga disampaikan jika nanti di dalam pembahasan soal-soal ini ada materi yang sifatnya miskonsepsi atau mungkin ada jawaban yang berbeda dengan teman-teman, silakan diketik di kolom komentar. Kita langsung saja ke soal. Soal yang pertama, which of the following is an external user of accounting information? Yang mana di bawah ini yang merupakan pengguna eksternal informasi akuntansi? Labor onion, a finance director, company officer, manager, supplier. Jadi di soal yang pertama ini terkait dengan pengguna informasi akuntansi, sama-sama kita ketahui bahwa pengguna informasi akuntansi itu ada dua pihak ya, baik pihak eksternal maupun pihak internal. Untuk pihak internal atau pihak yang berada di dalam perusahaan itu sendiri seperti direktur, manajer-manajer, ataupun pihak-pihak lain yang memang kewenangannya itu ada di internal perusahaan. Sedangkan untuk eksternal perusahaan seperti supplier, pemerintah, investor atau calon investor dan lain-lain yang memang mereka memerlukan informasi akuntansi di sebuah perusahaan. Nah, kita kembali ke soal yang mana di bawah ini yang merupakan pihak eksternal. Yang pertama adalah labor onion. Untuk labor onion ini merupakan pihak eksternal perusahaan, di mana serikat kerja itu membutuhkan informasi akuntansi terkait dengan bagaimana rentabilitas perusahaan yang berkaitan nanti ujung-ujungnya adalah dengan gaji ya, atau bisa juga nanti membandingkan antara gaji perusahaan satu dengan perusahaan lain. Kemudian yang B, finance director, company officer, dan manager, ini merupakan tiga pihak yang membutuhkan informasi keuangan, tetapi posisinya ini berada di internal ya. Dan yang terakhir, supplier, ini juga pihak eksternal. Menurut hemat kami di sini, untuk soal yang pertama ini, baik labor onion maupun supplier ini merupakan pihak-pihak yang berada di eksternal perusahaan. Jadi jawabannya adalah A dengan E. Kalau teman-teman punya opsi lain, boleh diketik di kolom komentar. Soal yang kedua, PT Sepatuku memproduksi sepatu dengan mengeluarkan biaya tetap sebesar 2 juta rupiah dan biaya variabel rata-rata 900.000 rupiah. Apabila perusahaan tersebut menetapkan harga jual 1 juta rupiah per unit, maka berapa produksi minimal yang harus dicapai untuk mencapai titik impas? 10 unit, 20 unit, 100 unit, 200 unit, atau 1000 unit. Nah, dari soal tadi, nilai dari biaya tetap atau FC, di mana FC dalam perusahaan Sepatuku ini adalah sebesar 2 juta. Kemudian biaya variabel rata-rata atau AVC ini adalah sebanyak 900.000 rupiah. Kemudian diketahui juga bahwa perusahaan menentukan harga atau P ini sebesar 1 juta. Nah, yang ditanya adalah berapa BEP atau produksi titik impasnya. Nah, kita ketahui untuk mendapatkan BEP, rumusnya adalah TR sama dengan TC. Yang pertama kita cari dulu yang TR. Nilai TR kita dapatkan dari P dikali Q. Ya. Maka kita dapatkan nilainya, P-nya nilainya adalah 1000. 1000 dikali Q, jadi 1 juta dikali Q dapat 1 juta Q. Kemudian kita lanjutkan mencari TC. TC rumusnya adalah FC ditambah VC.
untuk FC nilainya adalah 2 juta ya. Sekarang yang harus kita cari dulu adalah nilai VC ya. Jadi untuk nilai VC kita cari terlebih dahulu di mana VC ya. Di mana AVC itu rumusnya adalah VC dibagi Q. Nah, nilai AVC sudah kita ketahui di sini sebanyak 900.000. Ya, AVC-nya 900.000 sama dengan VC dibagi Q. Ya, maka kita dapatkan nilai VC adalah 900.000 Q. Nah, jadi kita masukkan nilainya. FC tadi nilainya 2 juta. Ditambah VC sebanyak 900.000 Q. Kita kembali ke rumus yang pertama tadi, di mana untuk menghitung BEP nilai TR sama dengan nilai TC. TR nilainya adalah 1 juta Q. Jadi 1 juta kita buatkan 1 juta Q sama dengan TC, FC-nya 2 juta ditambah 900.000 Q. Nah, yang 900.000 Q kita pindah ruaskan ke ruas yang sebelah kiri yang juga ada unsur Q-nya, berarti 1 juta dikurangi 900.000. Maka nilainya adalah 100.000 Q sama dengan 2 juta. Oke, maka Q nilainya adalah 2 juta dibagi 100.000. Maka nilainya adalah sebanyak 20. Maka untuk soal ini nilai titik impasnya atau titik BEP-nya adalah sebanyak pada saat produksinya sebanyak 20 unit. Maka jawabannya adalah yang B. Next, soal selanjutnya. A debit to an asset account indicates A, an error. B, a credit was made to liabilities account. C, a decrease in the asset. D, return of an asset the seller. E, an increase in the asset. Nah, di soal yang ini diketahui bahwa debit dari aset itu mengindikasikan apa atau menandakan apa begitu. Jadi perlu kita ingat materinya di sini adalah mengenai saldo normal ya. Saldo normal akun ya. Pertama adalah akun harta atau aset. Di mana saldo normal aset untuk pada saat dia bertambah ya, ini bertambah. Ini pada saat dia berkurang. Harta bertambah adalah di debit, berkurang di kredit. Yang kedua, utang. Utang pada saat bertambah letaknya di kredit, pada saat berkurang letaknya di debit. Kemudian modal sama ya, bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Kemudian pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Kemudian yang terakhir adalah beban. Beban bertambah letaknya di debit, berkurang letaknya di kredit. Maka untuk menjawab soal yang ini, debit aset itu mengindikasikan apa? Error, ya jelas salah begitu ya. Yang B, ini jelas salah ya, karena sudah berbicara tentang liabilities ya, padahal di soal ini adalah aset begitu ya. Kemudian yang C, decrease aset, kalau dia di debit berarti harusnya menambah ya, atau increase ya, bukan decrease. Maka ini juga salah. Kemudian D, return pengembalian aset. Pengembalian aset bukan juga. Kemudian yang E, debit aset itu menandakan aset itu meningkat atau increase. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Soal selanjutnya, unsur-unsur manajemen dikenal dengan 6M. Berikut bukan bagian dari 6M adalah. Jadi menurut Harrington Emerson, 6M yang dimaksudkan di sini adalah pertama adalah man atau manusianya. Yang kedua adalah marketnya. Kemudian yang ketiga adalah money.
kemudian mesinnya, kemudian material, dan yang terakhir adalah metode. Jadi ini adalah 6 unsur manajemen yang dikemukakan oleh si Harrington Emerson. Maka untuk soal ini yang bukan termasuk 6M adalah man ya, monetary tidak, mesin, method, market ya. Maka jawabannya adalah yang B, monetary. Soal selanjutnya. Which of the following is a type of economic growth that emphasizes the importance of improving the quality in life of the population? A. Sustainable economic growth. B. Inclusive economic growth. C. Technological economic growth. D. Export-oriented economic growth. E. Resource-based economic growth. Jadi untuk soal yang ini dinyatakan yang mana di bawah ini tipe dari pertumbuhan ekonomi yang lebih mementingkan adanya pertumbuhan atau peningkatan dari kualitas hidup masyarakat atau manusia. Nah, yang pertama adalah yang A, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang B, pertumbuhan ekonomi inklusif. C, pertumbuhan ekonomi teknologi. D, pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor. D, pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya. Nah, yang A, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan itu adalah bentuk pertumbuhan ekonomi yang seimbang antara aspek ekonomi maupun aspek sosial dan lingkungan. Tujuan dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ini adalah untuk mencapai adanya perkembangan jangka panjang yang lebih menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi intinya di sini bahwa di dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan itu yang jadi tujuan utama atau tujuan pentingnya di sini adalah bagaimana aspek jangka panjang yang lebih menguntungkan kepada masyarakat itu sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ini berupa partisipasi aktif masyarakat, kemudian kerjasama antar lembaga, ya, baik lembaga pemerintah, lembaga swasta maupun yang lainnya. Yang ketiga, adanya kebijakan yang mendukung untuk pembangunan, kemudian adanya infrastruktur yang memadai. Yang B, pertumbuhan ekonomi inklusif, ini adalah pertumbuhan ekonomi yang menciptakan adanya akses dan kesempatan yang luas kepada masyarakat secara adil dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan kelompok. Jadi intinya di dalam pertumbuhan ekonomi inklusif ini ditujukan untuk mencakup semua orang tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya begitu, tanpa membedakan ras, umur, latar belakang pendidikan, status, dan lain-lain. Jadi intinya di dalam pertumbuhan ekonomi inklusif itu semua masyarakat itu terlibat. Yang C, pertumbuhan ekonomi teknologi. Pertumbuhan ekonomi teknologi ini adalah konsep pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan inovasi teknologi untuk menciptakan seperti peluang baru, meningkatkan efisiensi, serta mendorong perkembangan ekonomi, ya, sehingga memungkinkan adanya peningkatan output yang lebih banyak dan efisien. Jadi intinya di dalam pertumbuhan ekonomi teknologi ini adalah bagaimana memanfaatkan teknologi itu memang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang D, pertumbuhan ekonomi berorientasi ekspor. Jadi kata kuncinya di sini adalah ekspor, ya. Ini merupakan strategi pertumbuhan ekonomi yang menekankan adanya pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi dengan membuka diri kepada negara lain atau pihak lain dalam bentuk perdagangan internasional. Sebagian besar perekonomian itu didominasi oleh kegiatan ekspor impor begitu. Jadi kata kuncinya adalah di sini adalah ekspor dan impor atau perdagangan internasional. Yang E, pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya.
Ini merupakan konsep pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan ya, dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien. Nah, maka untuk soal ini, pertumbuhan ekonomi yang lebih mementingkan pada peningkatan dari kualitas hidup manusia dan lingkungan, maka jawaban yang tepat adalah yang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan atau sustainable economic growth. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, demikian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Kita sambung lagi pada video dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.